Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas teman-teman semuanya? Enggak bisa, Kak. Terdengar, Ustaz? Dengar ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kita sambil menunggu teman dari pemateri ya, Ustaz tadi Bayu Nugroho untuk sesi setelah siang ya. Kita panggil dulu apakah Ustaz Bayu sudah bergabung dengan kita? Sudah. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah guru kita sudah Masya Allah. bikin Sedang kita. safar ini. Ya, Alhamdulillah ini lagi safar nih. Baik, sahabat sekalian, insya Allah setelah ini kita akan belajar materinya pas untuk pemula, ya. Jadi teman-teman nanti akan pas untuk pemula itu bagaimana pas itu sebetulnya mudah, ya. Mudah, bisa dipraktekkan oleh siapapun, begitu ya. Karena anak-anak pas grouper nih ya, yang masih di kelas SMP, SMA itu juga banyak yang akhirnya diikutkan sama orang tuanya itu skill pas, gitu ya. Artinya apa? Artinya memang pas ini bisa dipraktekkan oleh siapapun. Gitu. Nah, insya Allah siang hari ini kita akan belajar ya. Kita akan belajar dengan Ustadz Adi Bayu Nugroho. Mungkin sambil Ustadz Bayu mempersiapkan slide-nya terlebih dahulu. Siap. Teman-teman, tadi ada beberapa itu ya, yang menanyakan apakah ini ada rekamannya atau tidak, ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi pagi. Insya Allah ini sudah adalah dalam rekaman ya, dan nanti setelah sesi ini berakhir, insya Allah nanti rekamannya akan kita kirimkan ke teman-teman, linknya nanti akan kita kirimkan ke teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau pada saat waktu sholat di tempat teman-teman masing-masing, segera tinggalkan, segera teman-teman untuk bisa sholat, karena ini nanti kita rekam. Jadi teman-teman tidak akan ketinggalan materi sama sekali. Baik, alhamdulillah untuk materi slide-nya sudah disiapkan oleh Ustadz Adi Bayu Nugroho. Boleh saya sedikit untuk menampilkan profilnya beliau, begitu ya. Jadi beliau ini S2-nya ini, seingat saya beliau punya 2 titel S2 ya. Dan insya Allah semuanya ini keterkaitannya dengan pendidikan. Ya, jadi memang di kelas ini beliau adalah menjadi salah satu murid ya, murid utama dari Ustadz Haris Mujahid ya. Dan beliau menjadi salah satu perintis ya. Perintis itu yang mengawali dulu membantu ketika Ustadz Haris awal-awal menyebarkan PAS ini. Dari nol hingga saat ini jumlah PAS super sudah seluruh dunia kurang lebih 18.000 ya. 18.000 PAS super, dan beliau menjadi salah satu yang terdepan. Ustadz Adi Bayu Nugroho, kemudian Pak Kirno, dan satu lagi Pak Tri Haryanto. Jadi Masya Allah, menjadi kesyukuran buat teman-teman semuanya didampingin belajar oleh salah satu murid dari Ustadz Haris Mujahid. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, karena slide juga sudah siap, alhamdulillah kami persilakan kepada Ustadz Adi Bayu Nugroho untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustadz Adi Bayu Nugroho kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah, pagi hari tadi kita telah belajar fundamental ya. Baik itu fundamental kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, ya, bagaimana kita menyikapi sakit, bagaimana kita menyikapi musibah. Kemudian juga kita belajar terkait fundamental tentang ilmu PAS ini. Ya. Sehingga ketika sudah kuat fundamentalnya, kita paham konsepnya, kita paham arahnya, perspektifnya, alur berpikirnya nanti, kita nanti akan belajar teknik-tekniknya bisa lebih paham. Kenapa sih digitukan? Sehingga nanti tidak akan ada lagi pertanyaan penyakit ini gerakannya apa. Nah, di PAS ini nanti kita akan belajar genteng bocornya di mana sih? Gitu.
akar masalahnya apa sih? Apa sih yang menyebabkan tidak 0,0 gitu? Karena kita tadi telah belajar dengan Ustadz Haris ya, semua penyakit, ya, keluhan dan lain sebagainya dalam perspektif pas terjadi karena ketidakseimbangan atau ada akar masalah yang harus kita selesaikan. Tuh. Siang ini materinya adalah pas untuk pemula dan insya Allah mudah. Ya. Pengalaman di semua peserta asal setelah ini mempraktekannya, insya Allah mudah, ya, mudah dilakukan. Kuncinya apa? Dipraktekan. Kalau tidak dipraktekan ya akan lupa. Ibarat pisau sudah beli tapi tidak pernah dipakai dan tidak pernah diasah. Sehingga pisau akan tumpul bahkan bisa berkarat. Begitu juga ilmu pas ini, kalau tidak segera kita praktekkan hari ini, mulai hari ini, maka nanti ada tugas ya, nanti tunggu saja pengumuman di grup, nanti akan saya bagikan link bergabung grup Telegram, berikut tugas yang harus dikerjakan. Kayak yang belum punya Telegram, aplikasi Telegram di HP-nya silakan di-download terlebih dahulu. Ya, kita mulai materi hari ini pas untuk pemula. Dan insya Allah semua background akan mudah untuk belajar materi ini. Dan harus senang, mudah dan menyenangkan. Jadi harus bahagia, nggak boleh ada yang sedih ya belajar pas ini. Yang sedih-sedih hilangkan dulu, lupakan dulu. Lanjut ya. Ini perhatikan slide-nya, cara menguasai pas untuk pemula. Perhatikan poin pertama adalah memahami cara pemeriksaan. Ini merupakan kunci utama dan mendapat porsi paling besar dalam prosentasenya, ya, di diagram biru itu dia paling besar karena ini nanti menentukan jurus atau tindakan apa yang diberikan. Kalau pemeriksaannya saja salah, bagaimana tindakannya, kan begitu. Setelah itu yang dilakukan adalah setelah kita memeriksa pasien, bukan pasien ya, lebih ke klien kalau tradisional itu. Klien sudahlah kita periksa, kemudian kita beri tindakan. Setelah itu ada split test, ya, ada split test dan alur selanjutnya adalah harus dievaluasi setiap tindakan yang kita berikan. Oh ya, split test itu artinya uji coba ya, uji coba yang tadinya sakit, kemudian bagaimana perkembangannya, itu evaluasi ya. Kalau split test itu ngecek gerakan mana yang lebih sakit, gerakan mana yang lebih nyaman. Nah, itu namanya split test, uji coba. Kemudian dievaluasi yang tadinya sakit, kemudian setelah diberi tindakan, sakitnya berkurang atau tidak. Yang tadinya keluhannya untuk sakit berat, untuk jalan berat, untuk jalan panas, untuk jalan ngilu misalnya, setelah dilakukan tindakan, yang tadinya berat sudah semakin ringan atau tidak. Nah, tahapan itu adalah evaluasi yang harus dilakukan. Semua tahapan harus dilakukan dengan benar. Maka harus kita belajar hari ini. Nah, yang akan kita pelajari pada siang hari ini adalah pertama pemeriksaan tadi ya, karena dia mendapatkan porsi yang paling besar. Akan tetapi ingat, meskipun dia porsi yang paling besar, pemeriksaan dalam pas ini mudah. Hanya 3 saja. 3 saja. 3 poin yang akan kita lalui. Yang pertama adalah visual kendor, tipe tubuh, tipe dada, yang siang ini akan kita kupas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas visual kendor. Apa itu? Ini pelatihan apa sih kok ada yang kendor-kendor gitu? Nah, ini ya. Pertama, pemeriksaan pertama visual kendor kaki. Kaki lagi, tadi udah visual kendor nggak paham, ini tambah kendor kaki. Nah, ini gambaran peserta pelatihan yang sedang belajar ngecek visual kendor kakinya. Dengan cara duduk selonjor,
dan amati sisi kaki mana yang lebih rendah. Wah, ini tambah pusing lagi. Tadi kaki kendor, sekarang kaki yang lebih rendah. Ini maksudnya gimana? Nah, setelah ini sabar ya, sabar. Setelah ini insya Allah akan paham. Nah, data tervalid adalah ketika klien yang kita periksa di posisi berbaring dengan cara tekan bagian atas, lutut, tekan ke bawah, dan mengamati kaki mana yang lebih rendah. Ini setelah ini kita akan nonton videonya bagaimana cara ngeceknya kaki kendor. Sebelumnya kita harus paham dulu yang dimaksud kaki kendor itu yang mana. Kaki yang lebih rendah itu bagaimana. Nah, ini contoh visual kaki kendor yang menjadi salah satu tahapan pemeriksaan dalam pemeriksaan PAS. Kaki kendor atau kaki yang lebih rendah, ya gambarannya seperti yang digambar ini. Kakinya lebih jatuh. Ya, yang digambar ini adalah contoh paling mudah, paling ekstrim. Ya. Dan nanti di lapangan akan bervariasi, akan beragam. Ada yang kendornya seperti di gambar ini, ada yang perbedaannya juga nggak terlalu banyak. Setiap klien akan beragam. Ada yang terlihat, ada yang samar-samar, ada yang kelihatan banget. Makanya nanti saran kami, untuk awal-awal belajar, carilah yang kalau dicek itu langsung gampang begini. Ya, nanti yang memusingkan ini kanan atau kiri, boleh ditinggalkan nggak apa-apa, cari kaki yang lain. Masih banyak kaki-kaki di luar yang butuh sentuhan kita. Ya, paham sampai sini untuk visual kendor kaki? Barangkali ada yang pusing sebelum kita beranjak lebih jauh. Insyaallah paham, Ustaz. Udah ya? Soalnya langsung mudah dipahami ya. Insyaallah. Ya, bismillah. Alhamdulillah Allah beri kemudahan, semoga lanjut Allah berikan kemudahan demi kemudahan, barokah demi barokah. Ilmu ini manfaat. Amin. Amin. Nah, ini contoh kalau visual kendornya nggak terlalu signifikan perbedaannya. Nah, ini sampai digarisi, sampai diberi diberi tanda itu ya. Nah, ini artinya yang kendor mana? Kaki kanan, karena dia lebih rendah. Nah, nanti kalau misalnya bingung, nggak yakin, nggak apa-apa, tinggalkan dulu. Proses belajar sangat wajar. Ya, yang yakin, lanjutkan pemeriksaan. Nanti lama-lama semakin diasah akan semakin tajam. Perbedaan sedikit itu langsung semakin peka. Nah, ini contoh apa? Kita simak video cara ngecek visual kendor. Mohon izin ya Mas. Oke, kita akan praktekkan bersama beliau ya cara mendiagnosa kendor kakinya. Nah, sekarang boleh sambil duduk dulu Mas Ri. Kaki diselonjorkan. Oke, relax saja Mas Ri ya. Nah, amati pertama dari posisi duduk dulu. Ya, kita amati dari posisi duduk dulu. Boleh di zoom ke telapak kakinya, Mas kameramen. Nah, oke. Nah, terlihat teman-teman? Apakah mulai terlihat? Kira-kira lebih cenderung jatuh yang mana? Masih cukup samar ya. Nah, ini posisi duduk akan sering seperti ini. Jadi dia kadang tidak langsung dapat data yang valid ya. Apalagi kalau orang duduk selonjor, kadang tidak semua orang duduk selonjor itu posisinya rileks ya teman-teman ya. Tidak semua orang duduk selonjor itu posisinya badannya rileks ya. Makanya kemudian kita minta beliau untuk berbaring agar kita mendapatkan data yang lebih akurat. Nah, boleh agak maju sedikit. Oke, sekarang silakan berbaring. Oke. Nah, siap. Boleh di zoom, Mas. Oke. Nah, di posisi ini. Nah, sudah agak terlihat ya. Ini kamera posisinya agak dari atas sedikit ya. Nah, sudah lebih terlihat ya. Ini kalau kita lihat sekilas. Nah, ini ya. Kita lihat sekilas. Posisi kaki kiri, yang sebelah kiri ini. Ya, dia lebih jatuh ya, lebih nempel ke lantai dibandingkan sisi kanannya. Nah, ini ya. Nah, apakah cukup hanya dengan begini? Tidak ya. Kita kuatkan datanya visual bagian lutut ini. Nah, ini boleh agak di zoom out, Mas. Teman-teman sekalian, kita samakan dulu kanan kirinya menghadap
ke atas. Caranya bagaimana? Nah, caranya begini. Boleh agak di zoom out ya, Mas. Nah, biar ini lutut ya. Kita luruskan ke atas. Ke atas ini sudah. Ke samping ya. Ini geser, luruskan ke atas. Sini juga ini agak ke samping sedikit. Ini saya lurusin sedikit aja. Kemudian saya tekan. Nah, saya kunci. Nah, ini kalau dari sudut arah mata saya ya, ini kendornya kiri, jatuhnya kiri. Kelihatan kiri ya, teman-teman ya. Nah, kalau masih ragu, ulangi lagi. Ya. Gak apa-apa ya. Jadi mengamatinya saat kita sudah menekan lututnya, dikunci, ya diluruskan, baru kemudian kita amati telapaknya mana yang lebih jatuh. Oke teman-teman ya, seperti itu ya. Nah, kalau dia agak kaku, kita rilekskan dulu. Ya, baru kemudian kita amati lagi. Nah, seperti itu. Oke. Bisa dipahami ya? Itu caranya untuk memeriksa visual kaki. Nah, cara lainnya juga adalah, ini nanti bisa saling melengkapi ya datanya ya. Tapi bukan kemudian hanya dipakai salah satu, ya ini bisa melengkapi. Cara lainnya adalah nanti setelah kemudian teman-teman sudah menekan lututnya ini diluruskan, Bapak Ibu teman-teman semuanya juga bisa memeriksa di bagian tarikan ototnya. Biasanya sisi kendor yang kita sebut kendor itu teman-teman, itu biasanya dia sisi kakinya lebih lemah tarikan ototnya dibandingkan sisi sebelahnya. Ya, coba perhatikan ya. Ini kalau saya tekan, ya, saya tahan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, saya bandingkan dengan kanannya. 1, 2, 3, 4. Nah, dia lebih cepat kembali yang sisi kanan. Sedangkan yang kiri dia masih tetap jatuh di sini. Ya. Sisi kendor lututnya kita samakan. Kemudian kita lihat jatuhnya sebelah mana. Kemudian yang kedua nanti bisa kita tambahkan dengan kita tekan bergantian. Nah, kelihatan. Gitu teman-teman ya, bungkus ya insya Allah ya. Ini sudah insya Allah mudah lah ya untuk mencari kendor kakinya. Oke, nah selesai kita di masalah kendor kaki. Ya, ini masalah kendor kaki tadi ya. Sebentar. Saya mau ngecek settingan sebentar. Ini sharingnya saya tutup sebentar. Saya mau ulangi. Saya mau memastikan settingannya benar. Nah, lah, betul kan? Ada yang belum saya klik. Tadi suaranya tapi kedengaran ya. Walaupun kedengaran tapi tadi nggak maksimal karena yang share sound tadi yang belum diklik. Tapi tadi insya Allah sudah paham ya. Nanti selanjutnya supaya lebih bagus lagi. Ya, ya saya share lagi sekarang. Ketutup warna hitam, Tats. Ada apa? Sudah belum? Sudah. Sudah hilang ya? Ya itu kadang sistem muncul hilang sendiri. Nah, kok nggak bisa geser? Nah sudah. Nah untuk ngecek kaki kendor ini ya mudah ya. Ada yang kesulitan memahami? Ya kalau tidak ada yang menjawab kesulitan berarti insya Allah mudah semua. Makanya harus mudah dan menyenangkan ya, nggak boleh ada yang sedih. Solusi pemeriksaan visual kendor kaki. Setelah kita ngecek kendornya mana, nah ini enaknya pas ini ya. Kita bisa langsung memberikan solusi dan bisa jadi satu solusi ini menyelesaikan banyak permasalahan penyakit ya. Karena saya sendiri pengalaman dengan satu gerakan ini sudah pernah biiznillah ya, sudah pernah menangani skoliosis ya. Satu gerakan ini saja, belum nanti tindakan yang lain gitu ya. Karena nanti setiap klien kebutuhan tindakannya, kebutuhan gerakannya berbeda. Nah, satu gerakan yang akan kita pelajari ini biiznillah sudah banyak menjadi solusi untuk banyak penyakit. Jantung pernah, skoliosis pernah ya, stroke pernah. Kemudian apalagi? Asam lambung pernah.
bahkan autoimun ya. Autoimun pernah, ya. Migrain juga pernah, vertigo, sudah saraf kejepit. Ya. Satu gerakan bisa all in ya, bisa untuk banyak penyakit. Tapi harus tetap dengan pemeriksaan. Itulah perspektif fast itu bukan melihat penyakitnya apa, gerakannya apa, akan tetapi ngecek mana kendornya, ngecek mana tipe tubuhnya, ngecek apa tipe rongga dadanya, kemudian diberi tindakan. Kemudian dipahami kenapa muncul penyakit. Kita akan mendalami besok pagi insya Allah. Kita sekarang akan belajar yang mudah dulu. Bismillah, lanjut ya. Setelah ketemu kendornya, kita lanjut memberi tindakan. Apa itu? Ini di antara tindakan yang terkenal di pas hentakan kaki atau HK. Dengan cara kaki kendor yang dilangkahkan jauh, ini tahapannya ya. Nanti perlu tahapan terutama yang awal-awal belajar ini. Yang kemudian yang kedua tahapannya hentakan kaki 02 sampai nanti seperti pada gambar itu melompat. Nah, alternatif lain naik turun tangga, dahulukan kaki kendor. Ya, kita simak video setelah ini. Ini ya tahapan gerakan tadi yang saya jelaskan, langkah dulu, hentak, lompat. Jangan awal-awal belajar langsung suruh lompat. Ya kalau betul pemeriksaannya, kalau salah lanjut, kita simak dulu video berikut. Bagaimana? Silakan ke Mas Ria lagi. Nah, beliau tadi kendornya mana teman-teman? Jawab dulu. Yang keras. Oh, nggak kedengeran ya. Tapi bisa ditulis di kolom chat ya. Oke, kendornya kiri ya. Nah, baik. Berarti yang akan kita majukan adalah kaki yang kirinya. Namun perlu diingat teman-teman sekalian, untuk hentak kaki ini, untuk tahapannya biar lebih maksimal ya. Kalau mau dilatih nanti terutama untuk Bapak Ibu yang mau praktek untuk diri sendiri, coba lakukan dengan bertahap, jadi tidak langsung lompat, dihentak gitu ya. Coba bertahap ya. Tahapannya bisa dengan, coba kembali ke slide dulu. Tahapannya bisa dengan langkah dulu, kemudian baru dihentak, kemudian baru dilompatkan ya. Nah, sekarang coba kamera ke saya dulu, nanti kita baru ke Mas Ri ya. Melangkah itu maksudnya begini. Misal, ini saya kendornya kanan ya. Saya kendornya kanan. Nah, melangkah itu bisa dilatih begini dulu teman-teman. Langkahkan yang kanan. Jadi telapak kakinya lurus dulu. Sama-sama lurus ya. Jadi tidak dibiarkan membuka seperti ini. Tapi diluruskan. Kemudian kita langkahkan. Ya. Langkahkan lagi. Nah, ini melangkah namanya. Nah, gitu ya. Melangkah. Nanti kalau sudah bisa dipastikan telapaknya tetap lurus ya. Aman, langkah jauhnya tetap dapat. Nah, baru kemudian setelah itu diberi hentakan. Nah, seperti apa? Yuk kita lihat. Beliau mempraktekkan kendornya tadi mana? Sebelah kiri. Telapak kaki lurus. Sudah lurus. Nah, sekarang kita hentakkan yang kaki kiri, Mas Ri. Monggo. Langsung dihentak. Nah, ini langkah sambil dihentakkan. Melangkah dihentakkan, Mas. Nah, ini sudah sedikit melompat. Nah, gitu teman-teman ya. Lagi, Mas Ri. Oke, nah itu langkah. Lagi, diulangi. Yang langkah sambil dihentak, Mas. Nah, siap. Nah, ini melangkah sambil ada hentakan. Perhatikan, badannya ini rileks saja ya. Badannya rileks saja. Jadi tidak hanya fokus di kakinya aja yang dimajuin ya. Badan ngikutin aja. Begitu hentak kaki ya udah. Hentak kaki, badan ngikut saja ya. Dihentakkan. Nah, nanti kalau dengan langkah hentak dia aman, tidak ada masalah ya. Tidak ada yang sakit dan seterusnya, boleh kemudian ditambahkan sampai bisa melompat. Nah, sekarang kita praktekkan dengan melompat. Silakan Mas Ri. Lompat. Nah. Oke. Siap. Diulangi lagi. Nah, coba perhatikan sekali lagi Mas Ri. Ini 02 ya. Yang kendornya kan tadi mana? Kiri ya. Nah, kirinya 2, kanannya kosong. Kanan kosong, 2 maju. Yuk. 2, kosong, 2. 2. Nah, itu maksudnya ya. Itu maksudnya HK atau hentak kaki 02. Alternatifnya tadi lainnya apa teman-teman? Bisa dengan naik turun tangga ya, dengan mendahulukan kaki kendornya. Itu juga bisa jadi bagian terapi kita teman-teman ya. Dan Masya Allah luar biasa, gerakan sederhana hentak kaki ini sampai hari ini teman-teman sekalian ini bisa membantu ratusan, bahkan mungkin sudah tembus ribuan angka orang-orang dengan keluhan pasien, orang-orang dengan keluhan jantung. Luar biasa sekali.
Ya, hanya dengan memastikan kaki kendornya digunakan untuk naik turun tangga. Jadi kalau misalnya seperti Masnya tadi dia kendornya kiri, nanti saat naik tangga ya dia kiri dulu gitu ya. Kiri lagi, naik. Nanti begitu turun juga begitu, turun, kiri dulu, turun, nah gitu ya. Karena nggak ada tangganya jadi susah untuk menyontohkannya ya. Saya juga begitu kalau saya kanan, nah maka ini kanan dulu gitu ya, kanan dulu. Ingat ini sekali lagi ini proses kita sedang berikhtiar terapi ya teman-teman ya, bukan kemudian terus oh berarti kalau dia kendornya kiri oh dilarang untuk naik tangga kanan duluan ya, bukan begitu ya, bukan begitu memahaminya ya. Ingat ini adalah proses kita berikhtiar untuk terapi menjemput kesembuhan kita ya, atau membantu kesembuhan orang lain ya, sehingga kemudian nanti diperhatikan selama kita sedang berikhtiar, maka kalau bisa sampai naik turun tangga pun kita jadikan itu sebagai momen kita untuk terapi. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini jadi alternatif opsi ya pilihan kita. Ya, itu ya tahapan tadi mulai dari langkah hentak sampai lompat sampai apa naik turun tangga. Yang di rumahnya tingkat ini bisa dipraktekkan yang naik turun tangga. Selanjutnya kita akan belajar ngecek tipe tubuh. Ya. Sebelumnya kita pahami dulu bahwa rangka tulang belakang terdiri dari tulang leher, ya kita bahasa yang mudah saja, nggak perlu tulang servikal, ya. Tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, tulang kelangkang sampai tulang ekor. Leher ada 7, tulang punggung ada 12, pinggang ada 5, kelangkang 5, tulang ekor 4, kecil-kecil ya yang bawah ya. Ya, simak sebentar. Nah, jadi kalau dibagi tadi, poin-poinnya ini saya bawakan contoh ya. Ini tapi kurang warna-warna ini ya. Nah, kalau mau ada yang warna-warna, barangkali masih ada stoknya, bisa pesan ke pastor ya. Nah, di sini ya teman-teman ya, ini ada ruas-ruasnya nih. Nah, tonjolan-tonjolan ini, kalau kita raba di tulang belakang kita itu terasa, teman-teman ya. Jadi nanti ada yang nonjol-nonjol gini. Jadi kalau diraba itu dia kayak ini, bagian apa? Jari-jari kita di sini nih. Nah, di sini nih kalau diraba, dia nanti kan ada yang nonjol-nonjol ya. Nah, di tulang belakang kita nanti akan teraba begitu kalau diraba di tengahnya. Nah, seperti ini. Dia kalau diraba nanti ada yang nonjol-nonjol gitu ya. Nah, itu ruas-ruasnya, teman-teman sekalian. Bagian leher kalau diraba dia ada 7 tonjolan, 7 ruas gitu ya. Punggung ada 12, pinggang ada 5 dan seterusnya. Oke, ya, teman-teman ya. Nah, itu pembagiannya tadi. Nah, tipe tubuh nanti kita akan ngecek klien atau orang yang sedang kita terapi, kita bantu, itu apakah masuk tipe C atau S. Sudah, itu saja ya. Sementara kita belajar 2 ini saja. Tipe C atau S. Apa itu tipe C atau S? Nah, ini gambarannya. Ya, tipe C itu begitu tuh, yang apa? Pinggangnya menonjol sekali kalau duduk. Tipe S, kalau duduk pinggangnya terlalu masuk kenceng. Ya. Dan umumnya, ini umumnya ya, tidak selalu ya. Artinya orang yang gemuk ya belum tentu S. Begitu juga sebaliknya. Harus diperiksa dengan detail, dengan teliti. Ada 2 tahapan. Yang pertama dalam memeriksa ini ya, tubuh C atau S-nya. Yang pertama dengan cara uji coba, split test. Yang selanjutnya adalah, ini yang paling valid adalah ketika klien kita duduk dan kita raba bagian tulang pinggangnya. Ya, tahapan inilah data terkuat dalam rangka menegakkan hasil pemeriksaan apakah pasien itu tipe tubuhnya C atau S. Sehingga nanti nggak boleh buru-buru split test kemudian langsung menentukan, nggak boleh ya. 2 data ini harus dapat. Selanjutnya, nah ini split test ya, tahapan pertama split test. Orang tipe C umumnya cenderung nyaman membungkuk, sedangkan tipe S cenderung nyaman dengan tegak. Nanti akan kita lihat di video. Nah, kemudian caranya meraba, yang diraba mana? Itu yang hijau ya. Yang diraba adalah tulang pinggang. Ketika dia menonjol,
maka tipe C. Sebaliknya kalau masuk berarti tipe S. Sudah, itu saja yang dicek. Ya, insya Allah mudah ya. Nah, kita simak dulu ya. Baik, sudah bersama saya ya. Bersama saya sudah ada Mas Tri dan Mas Umar. Bisa terlihat mana yang tipe C dan mana yang tipe S. Yang dinilai bukan yang tengah ya, yang kanan atau kiri saya ya. Ini sudah terlihat ya teman-teman ya. Kira-kira yang tipe S mana. Oke, sekarang kita praktikkan ya. Yang pertama adalah split test duduk bersila. Oke, silakan. Sama-sama duduk bersila. Yang satu menghadap ke sana. Nah, yang satu lagi menghadap ke sana. Agak mundur. Nah, sip. Sejajar begitu ya Mas Umar ya. Sip. Wah, ini bajunya gelap-gelap ini ya. Ya, gak apa-apa lah. Yang penting kelihatan ya. Oke, nah sekarang silakan diperhatikan teman-teman sekalian. Wah, boleh diperhatikan layar ya. Ingat kalau gambar agak blur, silakan segera cari sinyal terbaik ya. Biar gambar ini lebih jelas terlihat nanti. Oke, coba perhatikan teman-teman. Beda nggak antara posisi di sini ya dengan yang satunya? Nah, dengan Mas Umar. Nah, beda kan? Perhatikan bagian pinggangnya. Pinggang itu kan hanya 5 ruas di sini nih. Lihat. Di Mas Umar dia melengkung sekali. Ya, seperti huruf apa? Huruf C. Nah, di Mas Tri dia tegak. Ya, tidak seperti Mas Umar. Nah, orang tipe C saat duduk bersila, dia akan nyaman dengan posisi membungkuk seperti ini. Kalau kita minta untuk tegak, coba tegak Mas. Nah, seperti ini. Nah, nyamannya masih nyaman, tapi dia akan lebih berat rasanya. Kenapa? Karena harus sambil menahan badannya. Jadi nafas pun juga jadi terasa lebih berat dibandingkan kalau dia tetap membungkuk. Nah, beda dengan beliau. Beliau ini, kalau kita minta tegak, nah gini ya. Ini enak ini. Ya, tambah enak ya, maksudnya. Tambah lega ya. Tapi kalau kita minta bungkuk, nah bungkuknya malah nunduk ya. Jadi bukan bungkuk, beda coba lihat. Ini bungkuknya tipe S, coba kalau tipe C. Tegak, bungkuk. Nah, bagian ini yang nggak ada nunduknya nggak perlu. Coba ini, tegak. Nah, bungkuk lagi. Jadi yang gerak cuma apa? Cuma kepala. Suruh bungkuk malah yang nunduk gitu ya. Padahal nggak disuruh nunduk ya. Nah ini teman-teman sekalian. Ini bedanya di situ ya. Jadi orang tipe dia nggak akan nyaman seperti ini. Akan terasa berat di nafasnya. Tapi kalau ditegakkan, justru dia akan nyaman. Nah, orang-orang tipe C, dia akan nyaman posisinya dengan membungkuk duduk silanya. Sedangkan orang tipe S, mayoritasnya dia akan nyaman dengan posisi tegak badannya. Gitu ya, ini split test duduk bersila. Nah, kemudian setelah itu kita cek dengan apa? Rabaan, teman-teman. Kita raba. Gimana caranya? Kita selonjorkan kakinya. Ya, selonjorkan kaki. Nah, kemudian kita raba apanya? Tulang pinggangnya. Nah, bagaimana cara meraba tulang pinggang itu, teman-teman sekalian? Nah, ini caranya ya. Agak selong sedikit di sini, Mas Umar. Oke, kita ambil yang tipe curus saja ya, biar lebih mudah mencari tulangnya ya. Oke, caranya gimana? Caranya adalah dengan kita cari tulang rusuk yang paling bawah. Ini tulang rusuk di area sini. Ya, kita cari yang paling bawah. Nah, ini saya ketemu ya. Ini sisi tulang rusuk paling bawahnya sebelah sini. Saya tarik ke tengah, teman-teman sekalian. Nah, dari posisi ini, ya, ini saya ketemu tulang tengahnya, tulang belakangnya ya. Dari posisi ini 5 ruas ke bawah, 5 tonjolan tadi, ya, itu adalah tulang pinggang. Nah, ini ya. Ini saya ketemu tulang rusuk paling bawahnya, saya tarik ke tengah. Oke, ini 1, turun ke bawah, 2, 3, ya, 4, 5. Nah, sampai di sini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi ada 5 ruas. Ini begitu saya raba, teman-teman sekalian, ini cara merabanya begini ya. Kita raba dengan menyamping begini untuk memeriksa apakah tulangnya bentuknya melengkung, keluar semua atau ada yang masuk, gitu ya. Nah, ketika kita raba, oh, ini melengkung semuanya seperti ini, keluar semuanya. Oh, ini berarti tipenya C. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, tipe S bagaimana? Tipe S adalah, coba agak nyerang sedikit, Mas Tri. Oke. Nah, begitu kita cari, ya kita cari dulu tulang rusuk. Tulang rusuk ada di rumah, Mas Tri. Nah, sulit ya mencari ya. Sudah dapat ini ya. Nah, kita tarik ke tengah. Nah, saya dapat sisi atasnya. Ini menonjol. Nih, ini saya raba, ini menonjol ya. Saya turun lagi ke bawah. Oke, masih menonjol. Nah, turun lagi. Nah, di sini mulai sedikit masuk. Turun lagi. Wah, di sini masuk. Gitu ya.
Nah, gitu ya. Jadi nanti ada 1 atau 2 ruas yang teraba lebih masuk. Nah, itu namanya tipe S, gitu ya. Kelihatan sekali ya teman-teman ya. Ini lebih tegak dan ini bungkuk sekali. Tipe C dan tipe S. Oke, sampai di sini bisa dipahami teman-teman. Satu caranya dengan split test, kita duduk bersila, lihat dia lebih nyaman bagaimana, atau kita nanti coba minta diperhatikan, dilihat oleh orang gitu ya, keluarga atau siapapun. Duduk bersila, nyaman mana? Bersila coba ambil bungkuk. Lebih nyaman itu nanti bisa diukur juga dengan nafas ya. Ringannya seperti apa. Ditegakkan itu ada beratnya enggak karena menahan badan dan seterusnya. Karena orang tipe S dia akan lebih langsung nyaman, begitu tegak dia akan langsung nyaman. Duduk bersila ya. Kemudian setelah itu selonjor, kita raba tulang pinggangnya. Ya, itu tadi cara ngecek tipe C atau tipe S. Nah, silahkan kalau anggota keluarga di rumah bisa langsung dicoba ini, ya. Mana kendornya, mana tipe C, tipe S-nya. Karena nanti tugasnya hari ini nyari orang untuk dicek. Ya, siap-siap nanti nyari orang untuk dicek. Tugasnya bisa mulai dikumpulkan hari ini, nanti sampai besok ya, sampai besok malam. Nanti link grupnya tunggu, nanti akan kami share sore nanti, sekaligus tugasnya. Selanjutnya yang ketiga, apa yang kita periksa lagi yang terakhir adalah tipe dada. Tipe dada ini juga ada 2, cekung depan atau cekung belakang. Ya. Insya Allah mudah ya tadi ya, kendor kanan atau kiri ya kan, tipenya C atau S, cekung depan atau cekung belakang. Sudah di antara 2 pilihan saja. Teman-teman ya, cekung itu adalah bagian yang masuk. Jadi kalau disebutkan dadanya tipe cekung depan, itu berarti bagian dada depan ini dia lebih masuk cekung, ya, cekung daripada sisi belakangnya. Itu penjelasan yang dimaksud cekung itu gimana sih? Ya adalah yang lebih masuk. Tapi tidak semua orang cenderung cekung belakang atau cekung depan. Nanti kalau tidak ditemukan mana yang lebih cekung berarti dia cenderung normal, ya. Nanti ada tindakan yang untuk yang normal. Nah, sama tahap pemeriksaannya juga split test dulu dengan duduk simpuh, tangan sedekap di belakang kepala. Tangan sedekap atau di belakang kepala. Untuk split test uji coba apakah termasuk cekung depan atau cekung belakang. Nah, lagi-lagi untuk menegakkan hasil pemeriksaan yang paling valid adalah diraba, dicek betul-betul, dipegang mana yang lebih cekung. Kita duduk simpuh, menghadap ke depan. Nah, ini kita split test dulu ya teman-teman ya. Split test ya. Dengan cara sedekap atau ditaruh di belakang kepala, ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara tangan. Yuk sama-sama teman-teman semuanya di rumah ikuti ya. Tangan ini kita silangkan di depan dada. Kemudian kita pegang belikat, ya. Kita arahkan ke belikat. Nah, seperti di Mas Umar nih. Boleh diulangi lagi Mas? Slow motion. Set. Nah, gitu ya. Nah, ini ya, jadi pegangnya ke arah belikat, bukan ke pundak seperti ini. Nih, kadang sering terjadi seperti ini juga. Ini kurang maksimal nanti tesnya ya. Tapi ke belikat. Ulangi lagi Mas Umar. Oke. Oke, sudah ya. Ini seperti ini. Nah, sudah. Silakan coba semuanya posisikan tangannya, sudah? Oke, sudah. Nah, sekarang tarik napas. Hembuskan. Oke, tarik napas lagi. Hembuskan lagi. Sekali lagi tarik napas, hembuskan lagi. Oke, cukup ya. Nah, sekarang kita bandingkan teman-teman dengan tangan di belakang kepala. Yuk Mas Umar, dicontohkan. Tangan di belakang kepala seperti ini. Kemudian lengannya dilebarkan, nah sampai bagian dada juga ketarik lebar. Ya. Tarik napas, hembuskan lagi. Hembuskan lagi. Oke, cukup. Baik. Nah, sekarang teman-teman sekalian, ini saya tanya ke Mas Umar ya. Lebih nyaman posisi mana Mas Umar?
Oh, disilangkan depan dada. Nah, sekarang saya tanya ke teman-teman pemirsa semuanya, peserta pelatihan. Kalau Mas Umar saat tadi membandingkan dua posisi gerakan tangan itu, dia lebih nyaman bernafasnya dengan posisi tangan begini, ya, disilangkan di depan dada. Kira-kira tipe dadanya cekung mana? Tulis di kolom komentar ya. Cekung mana kira-kira dadanya? Apakah A, cekung belakang, atau B, cekung depan, atau C, 50-50, ya, atau apa? Ya gitu ya. Silakan ditulis di kolom komentar teman-teman. Ya. Ya, kira-kira mana? Betul ya. Betul kalau yang jawabnya cekung belakang ya. Kalau pada jawab cekung depan salah ya. Cekung belakang teman-teman sekalian. Kenapa? Coba agak miring sedikit. Teman. Nah, kalau dia cekung belakang kan berarti belakangnya lebih masuk ya teman-teman ya. Saat dia menyilangkan tangan di depan dada, nah, maka area yang tadi awalnya cekung dia akan jadi keluar. Ya. Nah, ini justru tidak akan nyaman bagi mereka yang cekung dada depan. Karena dada depan sudah masuk, begitu disilangkan tambah masuk, maka pasti akan jadi tambah berat napasnya. Bisa dipahami teman-teman ya? Nah, ini cara split testnya. Nah, lalu kemudian cara keduanya apa? Cara keduanya adalah dengan kita raba. Nah, sekarang agak ke sini, Mas Umar. Duduk selonjor ke samping ya. Oke. Nah, kita raba. Apanya? Bagian tulang belakang di punggung sini, ya. Bagian tulang punggungnya sini. Tengah-tengah ya. Dengan bagian dada depannya yang sejajar nih. Sejajar. Nah, kita bandingkan. Lebih masuk mana? Wah, ini setelah saya raba, oh ini memang di sini ini sampai bagian punggungnya Mas Umar ini. Nah, ini ya. Ini masuk ya. Jadi antara belikat ini belikatnya atau orang Jawa bilang entong-entong gitu ya. Ini menonjol, teman-teman sekarang. Lebih menonjol dibandingkan sisi tengahnya. Jadi dia kalau saya tarik lurus begini, nah dia ada lekukan, ada cekungan. Nah, di sini. Dibandingkan sisi depannya. Nah, ini ya. Nah, ini diantara ciri cekung belakang. Jadi secara rabaan juga sudah fix. Oh, ini cekung belakang. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, dari dua data ini teman-teman sekalian, kita juga bisa langsung memberikan solusi gerakan. Kalau tadi ketemu kendor kaki, kita bisa langsung kasih hentak kaki gitu ya. Nah, dari tipe tubuh dan tipe dada, kita juga bisa langsung memberikan solusi gerakannya. Ya, gitu ya. Nah, kita tadi sudah belajar tipe tubuh, kemudian tipe dada. Nah, kalau tadi yang pertama kita belajar kendor langsung bisa memberi solusi. Kalau solusi tindakan selanjutnya, gabungan antara tipe tubuh dan tipe dada. Ini satu kesatuan. Nah, bahkan nanti ada gerakan yang gabungan antara kendor dan tipe tubuh. Ya, kita simak ya selanjutnya ya. Solusi pemeriksaan tipe tubuh dan tipe dada. Ya, pertama perhatikan dulu, ini posisi yang pakem ya. Posisi yang harus kita posisikan di setiap gerakan yang akan kita pelajari nanti. Dengan cara dagu tempelkan dada, tidak boleh mendongakkan kepala. Nah, ini kuncian ya. Kuncian agar semua tindakan maksimal dan efektif. Lanjut. Nah, ini tadi ada yang dada normal itu, yang tadi saya sampaikan, kalau tidak ketemu mana yang cekung, apakah lebih cekung belakang atau cekung depan, maka diposisikan di gambar 1. Kalau cekung depan di gambar 2, cekung belakang di gambar 3. Yang pertama kita belajar gerakan untuk tipe tubuh C. Sit up, duduk simpuh, lakukan sit up. Nah, yang dicontohkan Mas Umar itu posisi tangan untuk tipe dada normal. Ini caranya seperti gambar, kita akan simak videonya. Pertama apa yang dilakukan? Duduk simpuh. Nah, duduk simpuh yang kita maksud teman-teman sekalian, kakinya itu seperti ini. Coba menghadap ke, nah seperti ini. Nah ini ya, ini yang kita maksudkan dengan duduk simpuh. Nah, jadi nanti saat simpuh, posisi kaki tidak ditumpangkan. Nah, umumnya orang kan kadang ada yang dia sudah kebiasaan ditumpangkan seperti ini. Nah, ini salah ya, ini salah sekali lagi ya. Barangkali ada yang baru masuk
apa namanya link YouTube lagi ya. Saya katakan sekali lagi, ini posisi salah ya. Ya, yang benar adalah yang benar adalah disejajarkan. Yang benar adalah disejajarkan. Nah ini ya. Jadi jempol ketemu jempol, kemudian kita duduk simpuh. Nah ini duduk simpuh. Nah nanti teman-teman kalau menemukan di gerakan-gerakan pas yang ada penjelasan ini duduk simpuh, nah duduk simpuh yang kita maksudkan adalah seperti ini. Oke ya. Lalu kemudian setelah itu, nah berhadapan-hadapan, Mas Umar. Boleh? Oke. Nah, kemudian setelah duduk simpuh, kita posisikan tangan. Menyesuaikan apa? Tipe dadanya. Tadi Mas Umar apa? Masih ingat? Cekung belakang. Nah, bisa kita minta untuk dia disilangkan di depan dada. Nah, seperti ini. Kemudian sebelum dia mulai gerakan lagi, kepalanya dagu nem, ya. Dagu nempel dada, ditundukkan kepalanya. Sudah? Kemudian tugas kita nanti yang membantu, kalau ada yang bisa bantu ya, adalah menahan bagian pahanya. Dengan menggunakan apa? Biar tidak mudah lelah, jangan gunakan tenaga tangan. Di antara cirinya menggunakan tenaga tangan itu apa? Badannya dekat begini. Ini pasti kita akan banyak menggunakan tangan. Ya, ini akan cepat lelah. Bagaimana caranya? Pakai beban badan kita. Bukan beban hidup ya. Beban badan. Ingat ya. Oke. Nah, kalau beban badan, kita tinggal mundurkan kaki kita ke belakang seperti ini. Ini saya sudah langsung menahan kaki Mas Umar dengan beban badan saya, bukan dengan tenaga tangan saya. Oke ya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kemudian kita minta untuk dia melakukan sit up. Yuk Mas, pelan-pelan. 1. Nah, ini udah sehat ceritanya ya. 2. Karena kalau lagi sakit, apalagi sakit pinggang harus pelan-pelan ya kan. 3. Oke. Lagi. 4. Nah, lagi. Ini kita lakukan pelan-pelan biar jadi contohnya jelas ya teman-teman ya. Pelan-pelan. Oke. Ya nggak usah pelan-pelan banget ya, biasa aja. Oke, yang jelas nanti gerakannya akan seperti itu teman-teman ya. Jadi dia mundur, naik. Layaknya sit up biasanya. Hanya kemudian bedanya kalau di pas kita awali dari duduk simpuh terlebih dahulu. Lebih nyaman Mas? Oke, ini gerakan pertama yang untuk tipe C ya. Sit up biasa. Tangan menyesuaikan tipe dadanya, cungkung depan, cungkung belakang, kemudian sit up. Coba perhatikan. Mas Umar tadi tipenya apa? C, ya. Tulang pinggangnya keluar atau masuk? Keluar, melengkung keluar, ya. Saat kemudian beliau sit up, coba mundur sedikit Mas Umar. Nah, kira-kira tulang pinggangnya ini jadi masuk atau jadi keluar? Jadi masuk, ya. Awalnya C, ya. Begitu kita sit up-kan badannya. Nah, bagian C-nya jadi masuk. Ya. Bayangkan kalau dia sudah S, sudah masuk nih tulang pinggangnya. Kemudian kita sit up-kan lagi. Pasti akan tambah masuk. Itulah kenapa nanti di gerakan C ini teman-teman tidak boleh dilakukan oleh yang tipe S. Ya, jadi kita khususkan untuk tipe C. Baik, selesai ya teman-teman ya. Nah, ini untuk gerakan sit up biasa. Yang kedua adalah gerakan pisang ayun dan pisang tekan. Nah, ini gerakan ini mengkombinasikan antara tipe tubuh dan kaki kendornya. Dengan cara kaki disilangkan, kaki kendor di atas, ayunkan atau tekan. Kalau diayun namanya pisang ayun, kalau ditekan namanya pisang tekan. Kita simak videonya bagaimana cara menerapkannya. Oke, silakan berbaring Mas Umar. Oke, kita posisi berbaring dulu. Oke, kendornya Mas Umar adalah kiri, ya. Maka kaki kirinya kita taruh di atas kaki non kendornya, yang kanan. Nanti kalau kemudian hasil pemeriksaan Bapak Ibu teman-teman, atau ketika teman-teman praktekkan ke keluarganya, ke temannya, kok kendornya kanan? Nah, tinggal kanannya ditaruh di atas kaki kiri. Ingat, ini gerakan untuk tipe C, ya, bukan untuk tipe S. Sudah seperti ini, kemudian posisi tangan, kita posisikan di normal saja, ya. Di gerakan ini lebih nyaman diposisikan normal saja, ya. Oke, kemudian dagu nem wajib ya teman-teman ya, seperti tadi di awal kita bahas, kepala dagu nem. Kemudian tinggal dipilih mau diayun sendiri atau ditekan, ya. Kalau pisang ayun bagaimana caranya? Tinggal kemudian dia ayunkan. Nah, ya, yuk kita gerakan Mas Wan. Nah, seperti ini teman-teman. Diayunkan sendiri. Tapi tidak boleh sampai menyentuh lantai. Naiknya pun tidak maksimal lurus ya. Miring saja. Nah, oke. Nah, seperti ini. Ini pisang ayun. Cukup. Nah, namanya pisang ayun.
Bentuknya pisang kemudian di ayun-ayun ya. Pisang ayun. Nah, bagaimana dengan pisang tekan? Nah, kalau pisang tekan adalah perlu bantuan tenaga ya. Ada bantuan orang lain untuk menekan. Bagian mana yang ditekan? Satu. Nah, ini ya. Ini kalau disilangkan. Satu bagian ini paha yang dekat dengan lutut sini ya. Lalu yang kedua adalah bagian dahinya di sini. Ya. Ditekan dalam posisi orangnya dalam posisi pisangnya. Kemudian kita tekan ya. Tekannya pun bertahap. Jadi tekan bertahap itu begini teman-teman. Ini kalau saya tekan ya. Tekan bertahap itu begini. 1 tekanan. 2 3. Nah, ini namanya bertahap ya. Bukan begini. 1 2 3. Itu namanya nekan 3 kali ya, tapi bertahap itu 1 2 3. Jadi tambah berat tambah berat tambah berat. Gitu ya. Itu tekanan bertahap. Nanti kita akan tekan bertahap. Oke, kita praktekkan ya. Oke, ini sudah dagu nem, kaki di posisi pisangnya. Nah, sudah. Kita minta dia menahan. Kemudian kita tekan bagian kepala dan pahanya. 1 2 3 4 5. Cukup. Oke. Sudah. Jadi kita tekan. Ya, itu tadi gerakan untuk tipe C. Kita mengenal 2 gerakan, yaitu sit up. Kalau sit up mengkombinasikan antara tipe tubuh dan tipe dada. Yang kedua, pisang ayun atau pisang tekan yang mengkombinasikan antara tipe tubuhnya dan kendornya. Nah, sekarang tipe S. Gerakannya apa saja? Ini sama-sama 2 kok. Insya Allah mudah. Yang pertama adalah gergaji biasa. Fokus gerakannya adalah mengoreksi area pinggang tipe S. Kita simak ya bagaimana cara menerapkannya. Nah, yang pertama, tentu kita pastikan dulu bahwa yang akan kita terapi ini tipe S ya. Jangan sampai ketuker ya dengan tipe yang lainnya. Oke, suara masih masuk ya? Masih masuk ya? Oke. Siap. Nah, caranya bagaimana? Ini kaki kita buka, tidak perlu lebar-lebar ya, dibuka saja. Kemudian setelah itu, kaki kita yang akan membantu ya. Ini kita taruh di samping lutut. Jadi di samping lutut ini teman-teman, samping lutut ini kalau kita injek, nah dia kayak ada stopper ya, ada tempat bisa buat pijakan kaki ya. Nah, lalu kemudian setelah itu kita pegang tangan orangnya. Nah, kemudian kita silangkan tangannya. Kepala tetap dagu nem ya, rumusnya tetap begitu. Setelah itu kemudian kita tarik maksimal dulu. Nah, seperti ini. Baru kemudian kita minta beliau untuk melawan tarikan kita. Lawan mas. Nah, begitu dia ngelawan, kita gergaji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti hitungan menyesuaikan ya. Nggak perlu sampai 15, 20 kebanyakan ya. 7, 8, 10 hitungan itu sudah cukup. Oke. Paham? Mana sisi gergajinya tadi? Nah, pas narik-narik tadi ya. Itu seperti apa? Seperti gergaji. Kita ulangi lagi ya. Posisi kaki dibuka, kemudian tangan kita silangkan, tangan orang yang kita bantu yang kita silangkan teman-teman ya, yang tipe S yang kita silangin ya. Kemudian dia nunduk, dagu nem, kemudian kita tarik dulu maksimal, nah sudah maksimal, kemudian kita minta lawan, nah begitu dia ngelawan, kita tarik-tarik tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup, nah, seperti itu. Ingat ya, kita yang gergajinya ya. Dia hanya narik lawan aja. Jangan sampai begini ya. Ini salah kalau begini ya. 1. Nah, ini namanya apa? Jungkat-jungkit ini namanya ya. Ini mainan namanya. Bukan ya. Tapi ditarik dulu maksimal, kemudian kita gergaji. Minta lawan, kemudian gergaji. Sederhana ya teman-teman ya. Tipe S. Tipe S tulang pinggangnya tadi apa? Masuk. Begitu kemudian kita gergaji ya, kita majukan, maka yang masuk tadi jadi apa? Jadi keluar. Ya. Kalau beliau tipe C, kita gergaji, wah, yang sudah keluar jadi tambah apa? Tambah keluar lagi. Nah, itulah kenapa gerakan tipe S tidak boleh dilakukan oleh tipe C. Ya, itu gergaji biasa tadi ya. Yang kedua adalah kita akan belajar gerakan kedua yang namanya gergaji terbalik. Ini juga tipe S yang menggabungkan antara tipe tubuh dan kaki kendor.
Caranya kita simak video. Kendor yang mastery adalah kendor sebelah kiri. Maka kaki kiri kita taruh di atas kaki kanannya, ya, sisi non kendornya. Ini sama tadi ya, seperti gerakan pisang tadi ya. Kaki kendornya ditaruh di atas sisi non kendornya. Kemudian setelah itu tangan, nah kita posisikan ini bisa ngikuti tipe dadanya seperti tadi ya, atau diposisikan normal juga nggak jadi masalah ya, tidak mengapa. Nah lalu kemudian kaki ini teman-teman sekalian kita angkat ya, kita dekatkan ke arah badannya. Nah kebalikan tadi ya, gergaji biasa badannya yang kita deketin, kalau ini kakinya yang kita dekatkan. Nah posisi kita yang membantu nanti ya, lebih baik kalau kita bisa mengetahui kendor kita, ya, sehingga kemudian kita bisa memposisikan kuda-kuda demi keamanan dan kenyamanan tubuh kita juga, ya. Seperti saya misal kendor kanan, ya, maka kaki kanan saya taruh di depan, ya. Lalu kemudian ini saya kunci, saya tahan, oke, dagunya wajib ya. Kemudian setelah itu nanti pasien atau orang yang kita bantu ini, tipe S ini, dia akan mendorong kakinya ke sana. Kita akan minta dia untuk dorong Pak. Nah, dia akan dorong kakinya ke sana. Jadi arah dorongannya itu ke depan, gitu ya. Kita akan menahan. Yuk, hitungan ketiga Mas Tri, lawan pelan-pelan. 1, 2, 3 dorong. Nah, begitu dia sudah melawan, kemudian baru kita tekan-tekan. 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan arah geraknya. Jadi kaki ini kita gerakkan ke arah, nah, pantatnya. Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Sudah cukup. Ya, seperti itu gerakan gergaji terbalik. Nah, setelah dilakukan tindakan tadi, berdasarkan pemeriksaan yang telah kita pelajari tadi, selanjutnya adalah harus kita lakukan evaluasi, ya, dengan cara pasien nyaman atau tidak. Kalau nyaman, maka gerakan diulang, bisa diulang ya. Makanya perlunya tahapan tadi, terutama yang tadi awal kita belajar hentak kaki mulai dari langkah. Yang selanjutnya ketika tidak nyaman, maka lakukan evaluasi kendor kaki, split test, tipe dada, dan tipe tubuh. Nah, besok pagi kita akan belajar apa? Titik jalur penyakit atau titik sentuh. Yang itu bisa menjadi alat evaluasi, ya. Nanti jalur-jalur penyakit yang kita temukan, kita evaluasi yang tadinya sakit menjadi tidak sakit lagi. Nah, insya Allah besok pagi kita akan dalami. Dan ingat, mudah dan menyenangkan, ya. Jangan sampai merasa sulit, ya. Yang penting husnudzon kepada Allah, ya, bahwa ini ilmu yang mudah, menyenangkan, dan insya Allah barokah. Ya, nah ini mindset, ya. Mindset bahwa pas tidak mengenal kanan kiri, maksudnya apa? Ya. Ketika kita ketemu kendornya kanan, maka hakanya hanya kaki kanan yang dijauhkan. Begitu pula sebaliknya. Begitu pula tadi gerakan-gerakan lain, misalnya yang pisang ayun tadi, yang kendor di atas, nggak boleh dibolak-balik. Yang tadinya kanan atas, balik supaya seimbang kiri atas, ya. Itu ibarat seperti kalau Bapak Ibu, teman-teman nutup botol, ya, diputar kanan, setelah itu diputar kiri lagi. Apa yang terjadi? Nggak jadi tertutup. Akhirnya gerakannya atau jadi sia-sia, tindakannya jadi sia-sia. Nah ini makanya ada analoginya seperti arah menutup botol atau murbaut. Semuanya pasti satu tujuan, satu arah. Nggak mungkin mau nutup kok kanan kiri, mau buka kok kanan kiri, nggak mungkin. Tuh, penutup, pas for dummies, pas untuk pemula itu sederhana. Yuk segera praktekkan. Nah ini insya Allah sudah selesai materi siang ini. Besok kita akan lanjut jam 8. Mungkin sedikit saja kalau ada yang mau tanya, tapi pertanyaannya yang berkaitan dengan materi tadi ya, misal ada yang belum, jangan tanya banyak penyakit berat dulu, kita akan bahas besok. Besok kita akan bahas jalur penyakit. Ada yang tanya? Oh, kurang ngerti cukung depan dan cukung belakang. Ya nggak apa-apa. Itu nanti harus praktek makanya. Apakah sebentar ya, saya baca ini ya, mungkin ada pertanyaan di, oh iya ini dari tadi nggak saya buka, saya lupa. Ulang saat ketinggalan nggak apa-apa. Ketinggalan nggak apa-apa, nanti bisa
linknya ditunggu ya nanti ya. Nanti bisa ditonton ulang. Ya, malam ini nanti silahkan nonton ulang. Nanti akan kami bagikan tugasnya. Mau tanya posisi kaki yang sudah tepat normal itu seperti apa? Ya, baik. Nah, contoh seperti tadi yang lebih kendor sebelah kiri, tapi yang kanan itu apakah sudah baik? Nah, nanti mindsetnya bukan begitu. Saya akan jelaskan besok pagi, nanti diingatkan lagi. Ya. Jadi lebih ke tipe kendor, tipe tubuh itu nanti lebih ke ciri-ciri. Ya, yang kita nanti dengan ciri-ciri itu kita memahami jalur penyakit yang terbentuk. Itu sehingga tindakannya apa untuk menetralisir ya, menetralisir kondisi. Sinyal, oh ini tadi masalahnya. Nanti makanya yang ada yang misalnya yang sinyalnya nggak bagus, yang tadi ketinggalan ke toilet, yang sholat, nanti bisa ditonton ulang ya, insya Allah. Kurang ngerti yang cekung depan dan cekung belakang, nggak apa-apa. Itulah pentingnya nanti harus praktek. Nanti harus betul-betul meraba. Ya. Nanti akan ketemu kok orang yang cekung depan sekali, cekung belakang sekali. Tapi ingat, ada juga yang susah ditentukan, itu berarti normal biasanya. Apakah tipe tulang setiap orang bisa berubah? Bisa. Ya. Bisa karena kecelakaan kan bisa jatuh. Gitu. Mau tanya posisi kaki yang sudah tepat normal itu, oh ini sudah tadi. Ya. File PPT tidak, nanti yang dicek, yang di apa, yang dibagikan link ini, link siarannya. Jadi bisa ditonton ulang. Nah, ini pertanyaan yang tidak akan saya jawab sekarang. Apakah seorang bisa berubah kendornya? Ini pertanyaan yang nantinya akan terjawab ketika sudah praktek. Ya, jadi ada pertanyaan yang bisa segera saya jawab, ada yang ini belum saatnya dijawab. Nah, nanti praktek dulu. Baru nanti ada pembinaan-pembinaan kita akan bahas. Ketika orang biasa olahraga dan badan lentur, apakah tetap akan ada jalur kendor kencengnya? Ya, ya bisa. Karena saya juga banyak nerap atlet bahkan yang sering nge-gym, atlet renang, ya, gitu. Apakah ini kami ya mungkin ya? Ya justru hari ini langsung praktekkan ke keluarga terdekat, ya. Tapi jangan diberi tindakan dulu kalau belum yakin. Jadi PR-nya nanti untuk detailnya kita bagikan di grup. Tapi ini saya sampaikan dulu, PR-nya adalah cari 5 orang. Cari 5 orang, kemudian cek kendornya di foto, ya. Nanti contoh fotonya ada di grup. Pokoknya nanti cek kendornya di foto dari depan, dari belakang, jangan dari samping, nggak jelas ya. Kemudian cek tipe tubuhnya, cek tipe dadanya di foto dan dicatat, dilaporkan di grup. Itu saja, tidak perlu diberi tindakan. Oh, nanti usahakan 5, kalau nggak ada ya pokoknya 5 usahakan. Maka dimulai dari keluarga terdekat terlebih dahulu atau sahabat atau teman-teman terdekat gitu. Yang kita tidak sungkan ya untuk mempraktekkan. Nah, apa tadi PR-nya? PR-nya cari 5 orang, cek kendornya, cek tipe tubuhnya, cek tipe dadanya, nanti difoto, kirimkan ke grup Telegram. Nanti linknya nunggu ya. Pokoknya lakukan dulu. Nanti kalau sudah siap kemudian dibagikan di grup. Dan juga nanti foto rangkuman ya, rangkuman materi yang pagi. Ya, rangkuman materi yang pagi. Pagi tadi yang fundamental ya Ustadz Haris terutama. Usia berapa? Di atas balita. Ya, kalau masih 5 tahun ke bawah itu nanti masuknya baby pass. Kapan dikumpulkan? Boleh mulai malam ini kalau sudah. Tapi nanti linknya nunggu link Telegram ya, aplikasi Telegram namanya, bukan di WhatsApp. WhatsApp kan ditutup ya. Nah nanti khusus untuk mengumpulkan tugas dan lain-lain di grup Telegram nanti akan saya buatkan, saya share tugasnya. Nah nanti setelah ini, setelah dibagi link rekamannya, silahkan ditonton ulang. Yang tadi belum paham, ditonton ulang. Gitu ya.
Insya Allah akan kita lanjutkan besok pagi jam 8. Kita akan mendalami jalur penyakit yang terbentuk dari jalur kendornya, jalur penyakit yang terbentuk dari non-kendornya, jalur penyakit yang terbentuk dari tipe C atau tipe S. Insya Allah seru, mudah, dan menyenangkan. Selamat belajar. Kita tutup dulu ya pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam pas, tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, tanpa jimat. Allahu Akbar. Wa iyyakum jazakallahu khairan wa iyyakum.